Is that you want me, but I said I would want myself. Baby, I'll put you through hell. Just know me, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Izzatul Malik dari Prodi D3 Rekamedis ingin menjelaskan materi tentang telemanagement telemanage dan telehealth dan sistem informasi klinis. Telemanage dan telehealth. Telemedis adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan medis jarak jauh tanpa harus bertemu dengan antara dokter dan pasien. Telemedis mencakup konsultasi online, diagnosis, pengobatan, serta pemantauan kondisi pasien melalui perangkat digital seperti ponsel, komputer, atau perangkat medis berbasis internet. Telehealth memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan telemedis karena tidak hanya mencakup layanan medis, tetapi juga mencakup edukasi kesehatan, pelatihan tenaga medis, serta pemantauan kesehatan masyarakat secara digital. Telehealth mencakup berbagai teknologi seperti aplikasi kesehatan, pemantauan pasien dari jarak jauh menggunakan Internet of Medical Things, serta pelayanan kesehatan mental berbasis digital. Manfaat telemedicine, dan telehealth. Yang pertama, meningkatkan akses layanan kesehatan, efisiensi, waktu, dan biaya. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, dukungan dalam penanganan penyakit kronis. Kelima, minimalisir risiko penyebab penyakit menular. Yang keenam, meningkatkan efektivitas dalam manajemen kesehatan. Kendala telemedicine dan telehealth. Yang pertama, keterbatasan infrastruktur teknologi. Yang kedua, kurangnya literasi digital masyarakat. Yang ketiga, keamanan dan privasi data pasien. Yang keempat, keterbatasan dalam pemeriksaan fisik. Yang kelima, regulasi dan legalitas yang masih berkembang. Sistem informasi klinis. Sistem informasi klinis adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan data serta informasi klinis dalam suatu fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinis, atau puskesmas. CIS digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan medis, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan keakuratan dan keamanan data. Tujuan sistem informasi klinis. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan kecepatan layanan kesehatan. Yang kedua, mempermudah akses dan manajemen data pasien. Yang ketiga, meningkatkan akurasi diagnosis dan pengobatan. Yang keempat, memperkuat keamanan data privasi data pasien. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Kasus telemedicine dan telehealth. Permasalahan dalam implementasi telemedicine dan telehealth di Indonesia meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang masih kurang memahami teknologi infrastruktur yang belum merata terutama di daerah terpencil, regulasi dan aspek etika yang masih perlu diperjelas serta keamanan data yang menjadi tantangan utama. Selain itu, akses internet yang belum stabil di beberapa wilayah menjadi hambatan dalam penerapan layanan telemedicine. Keterbatasan paham masyarakat terhadap manfaat dan penggunaan teknologi kesehatan digital juga menjadi tantangan bagi adopsi sistem dalam skala yang lebih luas. Keterbatasan dalam integrasi sistem informasi kesehatan antar rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Kasus tinjauan literatur terkait perkembangan telemedicine dan di Indonesia dahulu, sekarang, dan masa depan membuat pertukaran data medis menjadi kurang optimal, serta biaya implementasi yang tinggi menjadi kendala biaya bagi banyak rumah sakit dan klinis. Dalam mengadopsi teknologi ini, permasalahan ini perlu diatasi agar telemedicine dapat diterapkan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi sistem kesehatan Indonesia. Kasus sistem informasi klinis. Permasalahan dalam sistem informasi manajemen klinis meliputi pencatatan data pasien yang masih dilakukan secara manual sehingga memperlambat proses registrasi pasien baru
dan pasien yang berobat serta meningkatkan risiko kehilangan atau kesalahan pencatatan data penyimpanan atau data rekam medis yang masih dilakukan dengan menulis pada buku besar, menyebabkan pencarian data menjadi sulit dan memakan waktu lama. Pembayaran pemeriksaan yang tidak dilakukan dengan sistem integrasi meningkatkan risiko kehilangan data transaksi dan kecurangan dalam administrasi pengolahan jadwal kerja petugas klinik yang masih dilakukan secara manual, menyebabkan ketidakpastian dalam menyusun jadwal dan pemantauan kehadiran petugas, kurangnya integrasi data antara bagian pendaftaran rekam medis dan pembayaran. Kasus Sistem Informasi Manajemen Klinik Permata Medical Center Pati menyebabkan proses pelayanan yang tidak efisiensi serta mempengaruhi pengalaman pasien dalam menerima pelayanan kesehatan. Dengan adanya sistem masih manual, klinik mengalami keterbatasan dalam menghasilkan laporan secara tepat dan akurat, baik itu laporan pasien yang datang laporan pendapatan maupun laporan jadwal. Petugas klinik hal ini menghambat pengambilan keputusan yang berbasis data oleh manajemen klinik untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.